Justru dari pas pertama kali FCA terbit, itu gue merasa itu sebagai wapak lah, yang dimana bisa kita mencari profit di sana. Berapa ke berapa lu dapat FCA? Dari 700 ke 7.000. Udah pasti tahu ya guys sahamnya ya. Ntar kan kalau misalnya kita udah lihat kayak kondisinya udah mulai stabil, ada info yang jelas lagi, sewarnya habis misalnya, nah itu kan kita bisa entry lagi gitu. Oh, jadi lu ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Kali ini saya kedatangan anak muda yang jago banget trading saham. Kita langsung sambut saja Lucky dan Andre. Thank you udah mampir. Makasih Bli. Thank you Boy kesempatannya nih. Nih, jadi buat teman-teman yang pasti ikut di Hot Champion-nya Mirai ya, pasti Lucky udah nggak asing lagi. Lucky season berapa Ki kemarin? Pas season 5 itu kebetulan ikut yang di Champions League itu dapat peringkat ketiga. Sama ada satu lagi season berapa ya? Aduh lupa lagi. Itu Premier Week tapi peringkat 2. Oh, jadi yang champ itu kan yang aset value berapa? 10 ya? Champions 10 itu kayaknya. iya. Yang 10. Premier yang 100. 200 ke atas. Oh, 200 ke atas. Kategori profit return. Profit return. Profit return berapa waktu itu yang champ? 200, 300 kayaknya. Bentar, aku cek ya. Oke. Lupa soalnya, nggak Iya. ngingetin. 300 kalau yang champ. 300. Kalau yang Champs itu 329%. Itu waktu itu juara 3. 3. Kalau yang Premier Kalau yang Premier itu cuma 70%-an. itu masuk juara berapa? 2, 3? Itu masuk juara 2. Juara 2. Juara 2. Wah. Luar biasa ya. Jadi ini nak kaleng-kaleng nih narasumber kita. Lagi satu ada Andre. Jadi buat yang nggak tahu Andre, kalau teman-teman lihat di story Instagram, di IG-nya Ko Sudarsan ya kayaknya, dia di tag. Ini nih, yang orangnya di tag itu dia kan private nih, IG lu private ya? Private sih. Private, sekarang gue publik di YouTube. Jadi di YouTube publik nih dia nih orangnya nih. Dapat allotment, itu allotment Ratu 4.000 lot. Iya, pertama. Itu allotment awal berarti yang ikut IPO awal atau ngambil di ARA? Ngambil di arah sih. ARA hari pertama. Hari pertama atau kedua ya? Kayaknya ketiga deh. Oh, hari ketiga. Ketiga baru dapat. 2000 kan? Di 2000-an kan? Iya, 2000. Itu arah ketiga. Hari ketiga. Wah, keren ya. Jadi aduh, bener-bener orang-orang yang luar biasa ya. Jadi ada Lucky dan ada Andre. Jadi kita sekarang ngobrolnya santai-santai aja nih. Kita pengen nanya tips-tips nih dari yang muda-muda ini. Gimana sih, kita ke Andre dulu ya, karena Lucky udah banyak yang tahu nih. Teman-teman Mirai pasti udah tahu Lucky nih. Andre nih, dari kapan nih saham nih? Kalau saham sih belajar mungkin dari 2020-2021 sih beli. 2020-2021? Iya. Berarti, 5-4 tahun yang lalu. Iya, segituan lah. Setelah COVID berarti atau sebelum? Setelah pas bulan sekitar Juni-Juli lah 2020. Loh, berarti trader angkatan corona nih? Iya. Wah, tapi udah nggak main-main ya, trader angkatan corona tapi udah nggak main-main. Sebelumnya sebelum di saham di mana? Wah, nggak pernah kan, masih sekolah juga beli. Lah, lu angkatan berapa? Saya baru lahir 2003. Shish. Tadi. Berarti masuk gen apa kamu? Gen Z? Gen Z. Gen Z? Iya. Oh, ini Gen Z yang wah, masih seangkatan, masih seumuran. Masih seumuran ya, aku juga masih 17 tahun lah, 17 plus berapa gitu. Kalau Lucky udah banyak sih ceritanya. Kalau Lucky dari kapan Ki di saham? Sama 2020, angkatan corona lah. Baru trading tuh pas COVID. Ini kalian temenan ya apa gimana nih berdua nih? Maksudnya kenal di mana nih Lucky sama Andre nih? Nah, kenal di mana kalian? Nah, ya boleh cerita. Kenal di mana ya? Kenal di mana nih? Kenal dari Dari juga market ya, sih. dari IG. Kenal dari IG. Iya. Oh, kenal dari sosmed berarti ya? Iya. Oh, bukan temen satu SMA gitu bukan ya? Enggak, Bukan. Wah, market sekarang nih enaknya gimana? Dulu kan zaman-zaman kita Covid itu rame scalping Iya, kan, kita scalping iya. segala macam. Lucky sekarang gimana nih stylenya untuk di market 2024, 2025 sekarang? Kalau saya pribadi ya, saya terlalu formal kayak aku Aku aja aja ya. udah, Nggak enak ya, Iya. kurang jadi nggak asik gitu ya. Iya, aku aja. Gua juga nggak apa-apa. Kalau aku pribadi sih, di apa ya, bisa dibilang market belakangan ini tuh emang susah banget sih bisa dibilang. Ini tuh kita secara market globalnya juga kita Indonesia agak underperform. Ya kita bisa lihat lah dari big banks yang asingnya keluar terus ya, itu tekanan asingnya masih deres banget.
Ya, saya bilang sih saham-saham konglomerasi inilah yang ngebantu kita bisa survive lah di market sekarang ini ya. Untuk strateginya sendiri atau tradingnya belakangan ini gimana, lebih banyak hit and run sih. Jadi kayak misalnya ada saham A, B, C itu yang bagus lah di saat itu lagi dapat info, dapat sentimen. Nah, itulah di sana kita main gitu. Sama belakangan ini kan kayaknya banyak banget ya emiten yang ada aksi korporasi ya, terutama aksi korporasi entah backdoor atau merger and acquisition, itu bisa jadi sentimen lah untuk kita trading di sana sih. Kalau dari yang waktu masih 2021 yang masih lagi juara-juara itu ketimbang sekarang ada perubahan banyak nggak stylenya? Kalau Lucky? Ada sih pasti ada, cuma ya nggak signifikan sih. Kalau aku biasanya tetap scalper ya, tetap trading pendek. Cuma ya berasa susahnya lebih susah banget lah. Kalau zaman saat itu mah kayaknya market masih antusias juga ya. Oke. Terus masih kayak perputaran marketnya tuh bagus gitu, cepet juga dan beli apa aja kayaknya masih bisa cuan ya kayaknya ya. Kayak kalau sekarang tuh kita salah beli malah nyangkut ya adanya ya. Kalau nggak kita cut loss tuh. Cuma secara garis besar nggak jauh berubah sebenarnya. Cuma paling itu aja antusias market, ada saham rame nggak semuanya langsung rame tiba-tiba gitu ya. Kalau Andre dari dulu apa stylenya nih dari awal sampai sekarang ini apakah banyak perubahan atau gimana? Kalau menurut saya sih pribadi iya sih, kan kalau dulu saham-saham kayak gorengan gitu kan emang volatil sekali. Nah kalau yang sekarang ini malah lebih volatil yang saham-saham yang konglo-konglo. Oh, konglo. Iya. Saham konglo favorit siapa nih? Dari Andre dulu siapa? Pastinya Pak Pepe sih. Pak PP. Iya. Iya, Pak PP sama apa yang favoritnya? Ada TPIA sama Brand. TPA sama brand. TPA berarti yang waktu dari berapa ke berapa itu ya? Kayaknya pas lagi di 2-3 ribuan kalau nggak salah. 2000-3000-an. Iya. Kalau brand ngikutin dari mananya nih? Dari IPO kah? Brand sempat ngikutin dari IPO, cuma udah nggak pernah swing lagi, terus masuk pas lagi ada momentum yang ARB beruntun. Oh, brand ARB beruntun? Iya. Lu berani ngambil? Berani. Habis ngambil, lu hold atau gimana? Langsung jual sih, scalpingan aja itu. Kalau pengen aja? Iya. Tapi kayak setelah waktu dia ARB reboundnya lanjut terus loh kayaknya. Iya. Kejar lagi? Wah, itu saya nggak kejar. Lu nggak kejar, biarin aja. Kalau Lucky, saham konglo favorit? Konglo favorit sih pasti dari Pak Pepe juga ya. Kayaknya papi semua retail ya. Iya, semua retail. Papi semua retail itu brand sih. Itu brand. Cuma ya cuan juga ikut. Cuma ya paling favorit brand sih. Paling favorit brand. Kalau waktu itu brand nggak dari IPO kah ngejar atau gimana? Enggak. Dari 3.000 4.000-an lah. Dari 3.000 4.000-an, cuma itu waktu itu tektok terus. Trading beli jual nggak pernah keep. Oke. Gitu. Terus yang berarti 3.000 4.000-an itu masih arah pertama dong, masih arah-arah itu. Yang arah berjilid, abis arah berjilid kan sempat naik, terus sempat ada koreksi turun ya. Nah itu di situ scalping lah di sana. Lu berani ngambil di sana? Ya trading, nggak berani hold ya tapi cuma Berani hold. beli naik berapa persen lah, jual tektok terus aja. Oh, kok lu berani ngambil saham ARB? Maksudnya kan ARB tuh. Kok lu berani ngambil saham Oh ARB? belinya nggak pas ARB, Oh, enggak pas ARB. nggak ARB. Nih kalau nggak salah ya waktu itu tuh brand kan dia sempat arah berjilid. Nah abis arah berjilid dia sempat ngebase nggak ARB. Oh, jadi nggak ARB dia nge-base. Kayak nge-base. Lu berani ngambil. Nah di situ ada ya spread lah kan kelihatan ya pas konsol tuh ada atas bawahnya lah kita bisa bilang ada support resistnya. Nah di situ lah kita tektokin cari cuan di sana. Oh, lu tektokin di sana. Tapi kayaknya setelah itu manggung lagi nggak tuh? Manggung, tapi gue nggak berani keep tektokin terus aja setiap hari. Oh, jadi lu gitu? Ya karena ya waktu itu kan kita nggak ngerti ya story dan ya Waktu itu permainan kayak- di balik layar lah ya kita nggak tahu. Iya. Jadi ya selama dia masih bikin higher high masih atraktif ya trading terus aja di sana.
Oh iya, karena waktu itu kan sekarang kan orang udah tahu kan, oh ada Pak PP Iya, sama Punglo. Dulu kan iya. kayaknya masih anomali juga kan, ini beneran manggung Ya, atau enggak? kan waktu itu pagi di pucuk ya, ketinggian ya. Oh Kan iya, semua bilang ngeri-ngeri ini ya. pucuk, ada Iya, pucuknya lagi. Iya. Jadi naik terus ya, iya. Jadi event kayak gitu pun lu ya udahlah tektokin aja udah. Iya, tektokin terus. Tektokin aja terus, oke. Terus sekarang kalau dari saham-saham Punglo itu masih favorit. Terus kan sekarang market kita saham Indo ya, banyak ada inovasi-inovasi dari FCA, YF, YP. Nah FCA ini, FCA kalian trading FCA? Saya trading sih. Andre trading? Iya, banyak di FCA juga sih. Banyak FCA? Iya. Oh, kalau Lucky, FCA? Tradingnya lebih ke swing sih kalau FCA. FCA swing? Tapi banyak stoknya. Waduh. Padahal kan FCA awal-awal rilis itu kan wah ribut, termasuk ya banyak kan influencer, aku juga termasuk ya ngejek-ngejekin lah ya kayak apa sih FCA, apa sih ini bursa tidak sayang ini gitu. Iya. Tapi lu waktu itu ikut yang agak menjauhi FCA nggak waktu awal ada ini? Enggak. Justru dari pas pertama kali FCA terbit, itu gue merasa itu sebagai wapak lah, yang dimana bisa kita mencari profit di sana. Oh justru lu nggak ikut yang wave-nya orang-orang kan pada, Ya. gua juga ngujat. Ya. Lu nggak? Gue lebih ke pro-nya sih, Oh lu pro? karena gue gak punya barang yang istilahnya Yang dimasukin ke dirugikan. FCA. Iya. Oh gitu. Soalnya kan gue basicnya scalper ya, jadi barang gue keseringan kosong, porto keseringan kosong kan. Jadi ketika FCA kan pada panik selling tuh turun-turun semua ya saham ya. Itu gue nggak kena imbasnya lah, wave-nya lah. Iya, karena waktu itu kontroversinya FCA kan cuma satu. Even itu saham yang bagus, itu lu bisa kena kan karena ada syarat yang Betul, ada kriteria-kriterianya. oh, ada kriteria yang ngebuat dia kena Iya, FCA. iya. Jadi nggak semua saham yang busuk ya, saham Iya. bagus tapi nggak sesuai apanya gitu kena Iya, waktu itu. benar, Dan benar. itu yang diributin sama semua orang. Iya, Lu iya. ngelihat peluang nih. Iya, karena gue bisa mendapatkan saham-saham yang bisa dibilang bagus ya. Bagus, tapi- dengan harga diskon lah Karena istilahnya. panik semua kan. Betul. Bid offernya cuma ada satu gini doang kan, Iya, tertutup lagi nggak kelihatan. Oh iya. Terus kalau FCA kan ya udahlah kayak gitu. Bisa nggak sih cuan di FCA sebenarnya? Lu bisa, Sangat bisa sih sebenarnya. sangat bisa. Iya. Kok lu pernah berapa FCA cuannya? Dari berapa? Kita nggak sebut saham nih. Dari berapa ke berapa lu dapat FCA? Dari 700 ke 7.000. Udah pasti tahu ya guys sahamnya ya. Ini saya nggak update ya. Jadi coba teman-teman apa sahamnya Andre ya. Jadi kalau teman-teman yang masih mantau FCA harusnya tahu 700 ke 7.000. 10 kali lipat. Itu event lu cuma masuk 10 juta, 100 loh itu. Iya. Iya. Wah buset ya FCA. Wah nanti coba ya bantu saya nggak tahu saham apa yang Andre masuk nih. Dan kok lu berani? Itu berapa lama holding periodnya segede itu? Sekitar 3 bulanan sih. 3 bulanan. Iya. Sebenarnya itu saham kan dari 50 kan. Dia Oke. 50 naik sampai 300. Oke. Terus ada sideways sebentar, dia naik lagi ke 700. Kan sempat suspend beberapa kali. Nah, saya beli sebelum suspend itu. Beli sebelum? Suspend yang ketiga. Dia udah suspend 2 kali. Oh. Tapi masih arah terus. Jadi saya kayak feeling kayak ada sesuatu pasti kan. Nggak mungkin cuma diangkat dari 50 udah sampai 700 sia-sia doang. Pasti ada sesuatu. Jadi saya ikut masuk kelas itu. Oke, jadi emang ada masa suspendnya juga itu berarti ya? Ada. Oh jadi 3 bulan itu udah termasuk suspend? Kurang lebih kayaknya. Iya termasuk suspend ya? Iya. Oh, dan lu cara, gimana sih? Maksudnya analisanya apa tuh? Itu kan cuma ada bid 1/1, terus gimana dong? Lu, wah beli nih, oh nih gue jual nih. Waktu itu gimana lu, strategi lu di entry dan exitnya? Kalau Waktu entry, Kalau Andre emang kayak setiap hari kayak beneran antri terus, cuma kayak pas di 700 itu baru dapet sih sebenarnya. oh jadi lu bukan ngantri di tepat di 700, justru dari sebelumnya? Iya, udah antri terus baru dapet di 700-an. Oh jadi istilahnya nggak dapat barang dong dari hari-hari sebelumnya? Iya, Oh, lu justru nggak nyerah ya? enggak. Buset, berarti ini keren. Ya, tenang ya. Terus kalau jualnya, kok bisa di tepat di 7.000 kan? Gue jadi lu aja kayak 1.000 gue jual dah. Lu kok bisa tahan 7.000? Di 7.000 itu sempet kayak ARB, terus ARB volumenya udah besar itu. Nah, jadi saya kayak udah was-was lah, udah hati-hati berarti kan. Udah ada volume besar yang keluar, tapi pas itu saya lagi nggak depan komputer, Oke. jadi nggak sempet jualan. Nah, Oh. untungnya pas lagi ARB, sesi berikutnya malah arah. Situ saya jualan udah cukup.
Oh, jadi bisa jualan di arahnya. Iya. Oh, yes. Jadi tapi setelah jual aman aja sahamnya, nggak keguyur lu? Enggak. Enggak. Oh, berarti aman, keren. Terus kalau Lucky, pengalaman FCA, pernah cuan di FCA? Pernah. Kalau pengalaman Pernah apa sering? Kalau pernah kayaknya pasti semua pernah. Udah sering. lumayan lah. sering Lumayan. lah. Oke. Iya. Terus Kebetulan ya emang stok Porto FCA banyak nih. oh gitu. Ya gua ngumpulin saham-saham FCA yang menurut gua bagus. Oh. Jadi ya ada uang lebih, nabung lah di situ lah. Oh, justru lu nabung FCA. Iya. Ya sebenarnya dibilang nabung kan lebih kayak invest ya, tapi nggak invest lah, trading hitungannya. Karena ya kalau misalnya nggak sesuai plan tetap harus cut loss lah. Oh. Kalau kayak tadi Andre tertingginya berapa buys dan sell FCA? Saham-saham FCA ya, ada dua sih. Yang Oke, pertama pertama, itu dari ada saham yang under gocap. Itu gue beli di 89-an, Jual di? gue jual di 30-an. Oke, 200-300%. Iya. Yang kedua? Yang kedua ini sahamnya lagi hype belakangan ini sih. Cuma ya udah nggak hype sih. Ya, oke. Itu dari harga 400-500-an itu bisa buang di harga 1000. Buset, itu holding periodnya dua saham itu berapa? Lama juga, 3 bulan? Kalau yang under gocap itu agak lama, 4 bulanan kayaknya. Oh, lama. Kena suspend juga atau emang Nggak ada kena minat? suspend, karena emang sepi aja ya, Oh, emang sepi kurang aja? laris ya, Oh, kurang laku. kurang laku. Kalau itu? Kalau yang itu cuma nggak nyampe seminggu kayaknya ya. Nggak nyampe seminggu? Oh, ya, karena ada rumor-rumor Oh, dan berkeliaran lagi di rame. market ya, lagi hype ya. Iya, ini kayak kalian nanti sebut aja sahamnya mereka nih apa, karena saya nggak update FCA ya. Oh, jadi FCA kayak gitu. Kalau Lucky ada strateginya untuk buy-nya gimana, sell-nya lu apa? Yang pasti sih nomor satu ya, nomor satu itu info lah, money-nya lah. Kalau misalnya memang ada kayak pemain besar atau dana besar lah, kita sebutnya big money aja ya. Big money masuk ke sebuah saham FCA yang kita udah bisa tahu ya, ini FCA ini kan entry exitnya aja agak susah ya. Tapi mereka dengan dana yang besar ini, big money ini berani masuk. Ya kita kenapa nggak berani follow gitu. Tapi ya tetap kita pasang risk lah. Kita ada tetap nentuin stop loss dan exit plan kita tuh apa. Kalau misalnya nanti si big money-nya exit ya kita ikut. Kalau misalnya tiba-tiba big money-nya balik arah atau supportnya jebol ya kita balik arah juga, kabur lah. Oh, Jangan sampai nyangkut lah istilahnya gitu. Oh, kalau lu di FCA emang fokusnya di inflow-nya tetap Ya, ngikutin banget berarti ya, ya. ya. Andre ngikutin inflow atau emang oh ini udah ada yang buang aja, entah dia yang ngambil di awal atau segala macam. Lu nggak dulu itu? Jarang banget sih ya, cuma lebih kayak kan kalau broker flow kan kelihatannya aftermarket kan, jadi Bener. kelamaan. Jadi saya lihat langsung dari ini aja chartnya. Oh, kalau lu real time, oh ini real time ada yang buang nih. Iya. Event itu kita nggak tahu apakah yang akum di bawah. Lu Iya. exit aja ikutan. Exit dulu sih. Kalau Lucky Kalau gue peduli ya, dengan itu nggak, Broksumnya? Oh dia nih masih hold nih gitu. Broksum itu kan di end of day ya. End of day, Dibilang ya. peduli, pasti kita peduli lah. Pasti kita lihat dan jadi pertimbangan. Cuma untuk strategi entry exitnya kita nggak mungkin ngandelin Broksum end of day ya. Dimana kan sebenarnya info dan outflow itu kita bisa lihat di saat market berjalan gitu. Oke. Dengan cara tanpa Broksum kita bisa lihat misalnya volume. Kalau misalnya ada volume tekanan jual besar ya kita kan asumsi aja kita bisa bilang outflow gitu. Nah, di situ lah kita bisa exit sebelum perlu lihat Broksum gitu. Oh, tapi kalau ternyata yang lu ikutin di awal, oh dia nggak jualan nih, nah itu gimana lu? Secara lu kan udah ikut exit tuh. Iya. Nah, itu jadi pertimbangan kita ke depannya. Kita lihat nih, bisa aja yang jualan ini retail misalnya. Anggaplah kita bilang uang kecil. Bisa juga kan yang jualan kalau misalnya bisa sampai menimbulkan tekanan jual besar, itu kan seller baru kan, seller besar kan. Oke. Jadi walaupun yang akum di bawah ini Belum jualan, kita juga perlu was-was gitu. Nah, entry-nya lagi ya gampang. Ntar kan kalau misalnya kita udah lihat kayak kondisinya udah mulai stabil, ada info yang jelas lagi, sellernya habis misalnya, nah itu kan kita bisa entry lagi gitu. Oh, jadi lu ya udahlah nggak usah dipakai pikiran gimana Ya, gimana. pokoknya yang penting berani beli, berani jual Berani gitu. beli. Oh, Ya. oke, dan nggak ada penyesalan, ya udahlah gitu Iya, ya. iya. Move on gitu. Iya. Oke, kalau ini apa lagi ya? Kalau Warren trading nggak terlalu. Kalau Andre, Kalau saya nggak terlalu sering banget sih Warren ya, jarang di WL juga soalnya. Paling kalau buat scalping hari pertama IPO yang aja. IPO, Warren yang IPO. Kalau Lucky, Waran main sih, sama tetap main. Asal ada volume lah, oh yang kuncinya penting sih ya itu volume ya. kuncinya di sana. Iya, iya. Oke. Sama tadi kalau misalnya kita bahas FCA ya, FCA ini kan tricky ya, tricky saya bilang. Nah, jangan sampai kita beli perusahaan asal murah, belilah gitu.
Jangan sampai juga kita perlu pilih-pilih lah perusahaan-perusahaan FCA mana yang layak dibeli. Kalau gua sih selain ngeliat info, gua ngeliat fundamental juga. Funda. Ya fundanya nggak usah yang sampai detail-detail bedah-bedah laporan ya. Yang menurut gua minimal perusahaannya ekuitasnya nggak minus lah itu. Itu yang pertama. Karena ya kalau ekuitas minus, istilahnya perusahaan mau bangkrut kayaknya ya. Iya. Rasio itulah ya. Ngeri-ngeri sedap lah. Yang kedua ya seenggaknya perusahaannya masih punya omset, masih operasi. Syukur-syukur masih net profit. Ini kan jadi sentimen buat pegangan kita lah, landasan nge-keep ini barang masih oke, ibarat kata. Iya, karena beda dengan cara yang scalping, FCA ini kan lu hold kan. Iya. Nggak mungkin hold sampah-sampah banget. Iya. At least nih cuma nggak masuk kategori apa, jadi FCA. Ya minimal aman lah dari yang kena PKPU atau kasus lain lah. Oh iya, benar-benar cuma karena kurang yang lagi dikit aja, secara perusahaan masih bagus. Iya. Oke, berarti Waran juga tadi nih. Kalau IPO gimana Andre? Ngambil IPO-nya gimana kriterianya? Untuk allotment atau trading? Kalau misal allotment, ikut allotment. Kalau allotment sendiri, saya sendiri emang jarang sih. Cuma paling buat lucu-lucuan aja lah. Paling 100 juta lebih dikit lah, atau under 100 buat lucu-lucu aja. Tapi kan dapatnya kecil kan kalau Iya. allotment kadang-kadang. Tapi sekali dapat banyak, itu zong biasanya. Ya, jadi masih kayak gitu kan. Iya. Pernah nggak dapat allotment nembak misalnya 100, kena semua? Pernah? Pernah di dulu. Oh iya. Itu kayak sampai kayak saham pertama kali yang dapat ngasih 100 ya. Iya. Itu sampai ada grup telenya loh. Grup solidaritas gitu ya. Solidaritas ada loh di Telegram. Iya. Semua kamu 100%. Lu kena tuh. Kena Kayak ARB loh hari pertama. ARB buat 3 kali kalau nggak salah. Itu kacau. Setelah itu berarti udah berarti udah nggak terlalu sering ya. Iya, udah stop lah dari kena stop lah. Udah stop. Oh iya. Kalau trading yang IPO ada juga trading Pasti IPO. sih kalau IPO. Pasti ya ikutin trading, ya. iya. Ada kriteria trading IPO-nya? Kalau dari UE sendiri, underwater sendiri sih nggak ada sih ya. Paling lihat volume dari dia arah atau enggak. Paling dari situ aja sih. Oh, emang respon market aja ya, Iya. market ada rame enggak? Kalau enggak ya udah nggak ikutin. Iya. Oh, tapi misalnya kan seringan kan IPO rame cat arah gitu. Nah, itu lu gimana? Lu hold sampai arah? Kalau hold sampai arah sih tergantung ya kan, lihat dari komposisi yang bid over, chartnya gimana. Cuma kalau arah pasti bawa. Oh, dari bawah hold-nya apa ikut ngambil di atas nyusul? Nah itu kan tentatif sih ya sebenarnya kan, bisa tergantung gimana. Cuma kebanyakan sih biasa ngambil di arah lagi sih. Saya jual di tengah buat cover risk. Jadi kalau misalnya ada apa-apa jatuh ya udah saya bisa buyback atau diemin. Kalau arah saya bisa buyback lagi. Oh, jadi lu nggak ada patokan yang ini gue berani hold nih sampai arah, nggak kan? Bener-bener kondisional aja. Iya kondisional. Kalau emang dia ini masih ketahan nih, kuat nih, nggak ada yang buangan, ya udah hold berarti. Iya. Tapi kalau ada buangan ya udah buang aja Iya. atau gimana? Oh, jadi nggak ada yang kayak menghayal ini bakal arah nih, nggak gitu Nggak ya? ada. Emang tektok, nanti di atas kejar lagi. Iya. Oh, gitu. Kalau Lucky IPO pernah ikut allotment? Pernah sekali doang. Itu beli unik. Waduh, lama dah unik. Udah lama banget. Terus gimana tuh? Itu zamannya EIPO kayaknya kalau nggak salah tuh belum lama. Baru-baru IPO kayak Maksudnya fitur EIPO Iya, itu baru awal-awal ada. EIPO-nya awal-awal itu unik. penasaran, gue nyoba. Mm. Setelah unik gue nggak pernah pesan lagi. Gak pernah pesan lagi? Nggak pernah. Apa reasonnya? Maksudnya kenapa kok nggak ikut IPO? Waktu itu pas pesen unik tuh cuma penasaran aja kan, namanya fitur baru bursa kan. Akhirnya selama ini kan IPO kita sebagai retail kan nggak pernah ikut ya. Nah ini sekarang dibuka untuk publik, penasaran. Setelahnya nggak ikut karena menurut gua sendiri nggak worth it. Nggak worth it itu kenapa? Karena menurut gua pribadi ya, kita tuh sebagai trader retail tuh dilema. Saham bagus, penjatahannya kecil banget. Kayak let's say lah yang terakhir ini Ratu CBDK hype banget kan. Kita tahu kongolnya di baliknya siapa lah. Banyak yang target price berapa, tinggi-tinggi semua lah, di atas awan semua tuh targetnya. Ya tapi kita penjatahan pesan gede pun dapat 1%. Penjatahan kita duit kecil dapatnya 1-2 lot. Padahal menurut gua pribadi ya, kalau gua ya itu daripada gua masukin, gua bisa muter tuh di saham ABCD dengan return yang lebih baik gitu. Oh, jadi lu lebih ke efisiensi modal aja Iya, ya. iya, Daripada iya. modal lu ketahan, Iya. better lu muter yang lain. Iya. Sekalinya pesen saham yang
kayaknya dapat penjatahannya lumayan nih. Dapat 100% besoknya ARB. Ya kan kayak tadi kayak si Andre malah kena zong. Kan ada ya buah mama ini kan saham ya IPO, nggak usah disebut lah sahamnya. Penjatahannya lumayan gede buat trader, penjatahan atasnya gede ARB. Ya walaupun bangun sih, cuma kan pagi-pagi ARB siapa yang tahu. Iya, lu saham yang anggapannya jelek dapat banyak di ARB atau nggak kemana-mana. Yang bagus dikit banget. Iya, rebutan juga di ngapain IPO kan? Iya, benar-benar masuk akal. Oke, terus dari kalian berdua nih, karena kan kalian udah wah gila-gila nih, satunya hidden beneran nih, hidden karena private semuanya, satunya hidden master 2 kali berturut-turut nih. Apa yang bisa kalian kasih nih ke teman-teman kita yang nonton, itu tips-tips, entah mungkin tips biar survive atau tips biar kayak motivasi lah mereka biar bisa kok di market masih seru atau masih bisa kok dapat profit gitu. Nah, ada Andre dulu deh, coba boleh lihat sini atau boleh ke aku. Apa nih? Kalau tipsnya sih sebenarnya terus berusaha sih ya, kan kalau loss itu bisa dipelajarin lagi salahnya di mana, terus evaluasi lagi. Misalnya kalau cuan juga jangan terlalu overhype, nggak terlalu seneng, tetap belajar lagi. Kalau sedih ya udah move on. Kalau udah CL ya udah move on, legowo lagi. Jadi ya belajar terus. Kalau bisa, kalau masih awal-awal direkap tradingnya, jadi ada jurnal, jadi bisa tahu salahnya di mana. Atau bisa juga dari emosi. Kadang emosi kan berpengaruh ke trading juga. Kalau emosi trading, habis loss, maunya trading lagi buat balikin loss, kadang itu malah tambah bikin banyak loss-nya. Nah, itu yang harus dikontrol juga. Oke, kalau dari Lucky apa yang bisa disampaikan mungkin teman-teman yang udah desperate kali ya, gua nggak bisa cuan atau gua nyerah aja, apa boleh disampaikan ke teman-teman? Kalau ngasih wejangan sih kayaknya nggak tepat ya, soalnya kayaknya gue juga masih belajar banyak nih di market, masih banyak trial and error ya. Tapi dari ilunya kira-kira apa yang bisa gue sharing sharing ya. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi gue sih, yang penting disiplin cut loss tuh nomor 1 buat gue. Disiplin cut loss? Iya, itu buat gue tuh kan duit itu modal perang kita. Kalau kita nggak punya duit, nggak punya modal perang, gimana mau bisa menang perang ya kan? Nggak punya pelor kan, nggak punya peluru. Nah, jadi kalau emang misalnya kita bikin trial terus kita ada error nih, sahamnya turun dalam, ya jangan, cut loss tuh pasti perih lah, tapi jangan ditahan-tahan. Berharap kita naik, berharap sahamnya naik lagi ya entah kapan kan. Sedangkan kalau kita punya cash, kita ready, kita bisa prediksi nih saham-saham mana yang kira-kiranya bisa menghasilkan cuan gitu. Itu pertama lah, soal disiplin cut loss kan. Yang kedua, ya selama kita bisa survive, cuan itu pasti ada. Soalnya ya di market yang susah udah berapa bulan ini susah kan. Saham-saham yang ngasilin cuan tuh ada aja. Bahkan ada saham yang nggak bisa ngasih arah tetap. Jadi kan masalah tetap peluang ada kan. Nah, itu kita harus survive di situ. Maksudnya manfaatkanlah peluang. Gitu, manfaatin peluang yang ada lah. Apalagi kan tiap tahun kayaknya ada aja ya yang ngasih jackpot tuh ada aja loh. Kayak 2 tahun inilah 2023 2024 kayak saham Kongo tuh banyak banget ngasih cuan ya, kayak Pani, Brand, cuan, PTRO tuh kayaknya berkah buat retail ya. 2022 ada yang energi ya, batu bara, kencang. 2021 bank digital. Nah, tinggal kita lihat nih 2025 sih sektornya bakal kemana sih gitu, aliran dana besarnya kemana sih. Nah, di situ ya syukur-syukur bisa jackpot buat kita lah gitu. Nah, ya baik lagi, kalau nggak ada modalnya mau jackpot dari mana kan? Iya. Makanya balik ke poin 1 tadi. Iya, harus disiplin. Iya, perlu modal. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih Andre, thank you, Lucky, thank you udah mau main-main ya, thank you semuanya. Jadi itu dia, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Garsana, pamit.